Meski terus mengalami kekurangan sarana dan prasarana, siswa-siswi sekolah dasar di Kecamatan Ngambur tetap mencetak prestasi. Tercatat, anak didik di kecamatan ini pernah menjuarai lomba tari kreasi tingkat Kabupaten Pesisir Barat. Bukan hanya itu, siswa-siswi SD di Kecamatan Ngambur juga telah menyabet juara 2 untuk lomba pidato dan lomba baris berbaris tingkat kabupaten. Seolah tak mau kalah dari pelajar di wilayah lain, anak SD di Ngambur terus menoreh prestasi meski minim fasilitas. Melalui keputusan bersama dalam kelompok kerja kepala sekolah K3S Kecamatan Ngambur, seluruh sekolah dasar mengadakan berbagai kegiatan positif setiap hari Jumat. Mulai dari kegiatan ekstrakurikuler, Jumat bersih, sampai Jumat berkah dengan cara bersedekah dilakukan setiap anak didik bersama guru mereka. Semua aktivitas ini bertujuan membentuk profil pelajar Pancasila yang menjadi bagian kurikulum pembelajaran kekinian sesuai tuntutan zaman. Menjadi catatan bahwa semua prestasi dan semua upaya pembentukan karakter anak didik ini dilaksanakan di tengah berbagai persoalan yang menimpa masing-masing sekolah. Merujuk Dapodik, Ketua K3S SD Kecamatan Ngambur Rosnawati membenarkan seluruh SD di Kecamatan Ngambur butuh rehab. Total ada 11 sekolah dasar di Kecamatan Ngambur dan semuanya mengalami berbagai persoalan fasilitas penunjang kegiatan belajar dan mengajar. Alhamdulillah SD 38 Kru menjadi wakil atau perwakilan dari Kecamatan Ngambur. Alhamdulillah juga sudah mendapatkan prestasi pertama. Kemarin itu ada lomba ketangkasan PBB, mendapatkan juara kedua untuk pesisir barat. Kemudian lomba pidato juga kemarin sudah mendapatkan prestasi juara kedua untuk pesisir barat. Dan juga lomba tari kreasi, alhamdulillah SD 38 mendapat juara pertama. Setiap hari Jumat kami sudah aktif mengadakan kegiatan ekstrakurikulernya. Dan setiap hari Jumat itu kami juga pagi selesai olahraga, yaitu melaksanakan olahraga Jumat sehat. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan Jumat bersih, jadi bersih-bersih di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas yang ada di SD 38 Krui, anak-anak bersama Bapak dan Ibu Dewan Guru. Dan sekaligus juga kami membiasakan anak-anak kami untuk bersedekah. Jadi kami juga adakan kegiatan sedekah setiap Jumat berkah. Ada sekolah yang butuh penambahan ruang kelas atau butuh rehab ruang kelas. Ada juga sekolah yang butuh laboratorium komputer dan pagar untuk pengaman proses KBM. Selain itu ada sekolah yang butuh sumur serta sekolah yang tidak dapat sinyal, sehingga menyulitkan proses pembelajaran sesuai tuntutan pola belajar di era TI yang harus terkoneksi jaringan internet. Semua persoalan ini menjadi perhatian K3S SD Kecamatan Ngambur dan telah diteruskan dalam bentuk pengajuan proposal dari masing-masing sekolah kepada pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Selain prestasi, SDN 38 Krui di Kecamatan Ngambur memiliki sejumlah masalah. Sekolah ini masih kekurangan ruang belajar. Untuk mengatasi kondisi itu, pihak sekolah menggunakan ruangan laboratorium komputer serta gudang menjadi ruang kelas. Pagar SDN 38 Krui juga jadi persoalan, sebab sebagian pagar SDN ini menggunakan seng bekas, belum sepenuhnya pagar tembok. Fasilitas ruang belajar, karena selama ini kami sudah memaksimalkan untuk kegiatan belajar mengajar, itu kami adakan pagi semua, jadi terpaksa kami masih pakai ruang lab dan gudang itu untuk kegiatan belajar, terutama masalah pagar. Karena di SD kami ini namanya orang banyak, anak-anak kita, murid kita banyak, jadi kadang-kadang keamanan pagar di lingkungan kita ini masih membutuhkan pagar, jadi masih kurang sekitar 100 meter. Dan umumnya juga di Kecamatan Ngambur ini masih banyak untuk rehab, perbaikan sekolah. Pihak sekolah berharap pemerintah bisa segera membangun kekurangan ruang kelas serta membangun pagar sepanjang 100 meter agar proses KBM di SDN 38 bisa berjalan dengan baik. Bukan hanya menyoroti kondisi SDN 38 Krui,
Ketua K3 SSD Kecamatan Ngambur juga berharap pemerintah bisa memberi pengertian terhadap minimnya fasilitas seluruh sekolah dasar negeri yang ada di Kecamatan Ngambur. Dari semua SDN yang ada, mungkin SDN 44 Krui di Pekon Ulok Mukti yang paling memprihatinkan kondisinya. Meski memiliki 6 rombongan belajar, sekolah ini hanya punya 4 ruang kelas. Sebab itu, siswa kelas 4 harus rela belajar di ruang perpustakaan yang sempit. Selain itu, siswa kelas 1 dan kelas 2 harus belajar secara paralel dengan durasi jam belajar yang sempit. Siswa kelas 1 masuk pukul 7.30 dan harus selesai pukul 9.30. Setelahnya, siswa kelas 2 melanjutkan KBM pada ruang kelas yang sama sejak pukul 10.30 hingga pukul 12.30. Baik siswa kelas 1 maupun siswa kelas 2 hanya punya waktu belajar selama 2 jam. Kondisi ini dikeluhkan baik oleh murid juga guru, bahkan orang tua murid. Beberapa tahun belakangan SDN 44 Krui mulai kekurangan siswa. Saat ini hanya 97 anak yang bersekolah di sini. Padahal SDN terdekat yakni SDN 47 Krui memiliki sekitar 400 murid. Belajar di perpustakaan udah lama? Kenapa belajar di sini? Tahu nggak? Karena yang kelas 3 ini kebanyakan siswanya. Jadi pindah. Enakan belajar di kelas apa enakan belajar di perpus? Di kelas. Di kelas. Kenapa di kelas? Karena tempatnya ini lega. Lega ya. Emang kalau di perpus kenapa? Enggak seru. Sejatinya ada 8 ruang kelas di SDN 44 Krui. Namun 4 ruang kelas sudah rusak parah, bahkan nyaris roboh. Menurut kepala sekolah, 4 ruang kelas yang rusak sudah tidak digunakan sejak 2019 silam. Bangunan itu sudah tua sebab dibangun pada 1996 silam dan hingga kini belum mendapat perbaikan. Pihak sekolah berharap pemerintah bisa merobohkan gedung tersebut dan menggantinya dengan gedung yang baru. SDN 44 ternyata juga tidak punya pagar pengaman, padahal letak sekolah ini berbatasan langsung dengan belukar dan sungai yang tidak aman bagi anak-anak. Pihak sekolah khawatir dengan hewan liar yang kerap masuk ke lingkungan sekolah, bahkan sanitasi di sini juga buruk. Pasalnya satu-satunya sumber air di sini, yakni sumur, telah lama kering. Kepala SDN 44 Krui berharap pemerintah bisa membenahi kondisi ini. Ia juga berharap pemerintah mau membangun laboratorium komputer yang sangat dibutuhkan dalam proses belajar sesuai kurikulum baru yang banyak bertumpu pada teknologi informasi. Tanpa lab komputer, siswa akan banyak tertinggal bahan pelajaran. Bahkan setiap pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer ANBK, siswa-siswi SDN 44 Krui harus menumpang ke sekolah lain. Jika kondisi ini terus dibiarkan, pihak sekolah khawatir SDN 44 Krui pada akhirnya akan ditutup. Padahal sekolah ini merupakan sekolah perintis di wilayah Panji Wayang dan sekitarnya. Minimnya sarpras di SDN 44 telah menyebabkan warga enggan mendaftarkan anak mereka ke sana. Kondisinya, dimana kami ini semua dalam keadaan kekurangan, terutama yang paling telak adalah ruang kelas, gedung, karena ada 4 ruang kelas yang sudah rusak parah. Nah, sementara kami di SDN 44 ini adanya rumbelnya ada 6 rumah ini belajar. Kelasnya hanya 4. Nah, jadi kami menyikapi hal ini karena kekurangan kelas, sehingga kami sikapi dengan terpaksa ruang perpus kami jadikan ruang kelas. Jadi harapan saya selaku kepala sekolah di sini, yang mohon dari pihak pemerintah agar bisa memikirkan pembangunan itu, terutama gedung, pagar, dan lagi lab komputer. Ya, itu karena kami tiap mengadakan tiap AN kami numpang di SDN 47 dari gedungnya, sarana dan prasarananya, laptop segala bagai, karena kami ya tidak mungkinlah kami akan mencapai itu karena sesuai dengan keadaan murid kami. Karena murid kami hanya 97 dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya harapannya betul-betul pemerintah itu tolonglah diperhatikan kondisi kami ini. Ya. Karena tak khawatirnya kalau dibiarkan begini terus kami tidak dapat murid lagi. Sehingga ini tutup. Bisa bergabung ke 47. Sementara sekolah ini lebih tua daripada 47. Warga sekitar lebih memilih menyekolahkan buah hati mereka ke SDN 47 meski jarak tempuhnya lebih jauh. Namun demikian, seluruh Dewan Guru di SDN 44 tak menyerah. Mereka memastikan semua upaya terbaik dilaksanakan demi terselenggaranya proses KBM sesuai kurikulum yang ada. Kegiatan Jumat Bersih dan Jumat Berkah juga berjalan tepat waktu, meski dengan fasilitas adanya. Beda sekolah, berbeda pula tantangan yang dihadapi. Di SDN 48 Krui, sulitnya mengakses internet jadi persoalan yang belum selesai sampai hari ini. Terletak pada wilayah blank spot,
proses belajar dan mengajar di sekolah ini selalu tidak maksimal. Menurut para guru yang berdinas di sini, tuntutan kurikulum saat ini yang menitik beratkan pembelajaran pada teknologi dan informasi menggunakan fasilitas internet sulit dipenuhi. Sinyalnya tak ada, tak jarang guru dan para murid harus keluar dari lingkungan sekolah untuk mencari sinyal. Bukan hanya jauh, proses belajar di luar lingkungan sekolah sering tidak maksimal karena terganggu dengan lingkungan umum. Maklum, titik dengan sinyal memadai yang terdekat dari SDN 48 adalah di Pasar Minggu, sebuah lokasi yang padat pemukiman dan padat lalu lintas. Proses KBM menggunakan buku pelajaran sangat terbatas, tidak memadai untuk memenuhi tuntutan kurikulum kekinian. Sinyal untuk mengakses internet menjadi kebutuhan mutlak guna memperluas pengetahuan siswa. Sebab itu, Kepala SDN 48 Krui, Zaryati, berharap pemerintah bisa membangun tower penguat sinyal di sana. Jika akses internet baik, maka pembelajaran juga akan maksimal bagi anak didik. Lencang kanan dan lencang kiri 75, depan 85 dan setengah lencang kanan dan lencang kiri 9. Terkait perkemahan Kendala di sekolahan kita sampai saat ini itu kena segala pelajaran itu diambil dari internet. Untuk pembelajaran yang diberikan kepada siswa dengan tidak adanya internetnya apakah maksimal sih Bu? Kalau tidak ada internet itu ya kita berusaha tidak semaksimal mungkin, karena kalau sama buku pelajaran itu dia terbatas, tapi kalau sama internet itu dia tidak terbatas cara menyampaikannya dan juga cara pelaksanaannya lebih luas dari buku pelajarannya. Semenjak berdirinya sekolah SDN 48 Krui ini, kondisi internet memang terganggu sampai sekarang. Ya, harapan saya supaya internet ini dilancarkan biar sekolah SDN 48 Krui ini cepat mengakses untuk belajar mengajarnya. Dari pesisir barat Lampung, tim liputan BNews TV. BNews TV.